Guys, kita benar-benar loh para pencinta Nikita Mirzani benar-benar harus pantau ngawal bener persidangan Nikita Mirzani. Soalnya fit yang tadi barusan lewat itu, gue kaget dengernya ya soal jaksa satu ini. Mungkin itu juga salah satu alasan jaksa tuh nggak mau buka maskernya supaya mereka nggak kesorot muka aslinya dan diketahui jejak digitalnya atau jejak perjalanan mereka menjadi jaksa itu loh. Ini gue ngeri loh. Benar-benar kita harus benar-benar mantau kasus ini. Memang soal pakai masker atau enggak menjadi hak masing-masing. Tapi kalau benar-benar seorang jaksa itu menghargai pengadilan, harusnya dibuka dong maskernya, ya kan? Contohnya Doktif lah. Doktif itu kan pakai topeng. Topengnya itu identitas utamanya Doktif. Tapi dia mau buka saat persidangan, saat jadi saksi di persidangan SSG. Kenapa hal ini nggak jadi contoh buat para jaksa ini untuk membuka maskernya itu? Ya, kalau mereka menjadi jaksa yang jujur, menjadi jaksa yang benar-benar amanah, seharusnya mereka tidak takut untuk membuka. Toh hakimnya juga tidak memakai masker kok. Kenapa harus takut, benar nggak? Sampai ngomong soal eksepsinya pun kayaknya kayak nggak jelas gitu suaranya. Beda dengan Bang Fahmi. Bang Fahmi begitu lantang mengatakan keberatan atas dakwaan-dakwaan atau eksepsinya itu. Itu orang yang benar loh. Ya, dia tegas, Bang Fahmi tegas mengungkapkan keberatan-keberatan yang ada. Tapi sebagai JPU, kok ngomongnya gara-gara ketutup masker jadi nggak jelas? Ya, apa salahnya sih supaya dibuka aja maskernya? Ini ada apa sebenarnya nih? Makanya fans Nikita Mirzani, gue pikir ya, benar-benar harus mengawal ini semua. Dan gue juga kecewa sama RG yang tidak datang hari ini, dan malah yang kata pengacara itu main tenis katanya. Ini salah satu bukti juga kalau benar RG itu main tenis, ini benar-benar RG benar-benar luar biasa tidak menghargai yang namanya pengadilan. Ya, kita aja yang jauh-jauh, misalkan siapapun yang jauh-jauh udah sampai datang ke tempat persidangan hanya untuk mengawal kasus ini. Lah RG kenapa? Jangan ngomong karena RG kurang banyak orang lah, pendukungnya kurang tela dibanding Nikmir, itu nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya RG benar-benar gentle, RG benar-benar menghargai persidangan, harusnya datang. Ya, masa dari 2 persidangan tidak datang sih, istilahnya kayak gitu. Ya kan, gue aneh gitu istilahnya, kenapa gitu. Gue nggak tahu sih soal prestasi dia datang atau enggak, tapi kok harusnya datang gitu ada. Ya, dan para buzzer-buzzer, para pendukung-pendukung RG, mana kalian kok tidak muncul dalam persidangan? Harusnya kan muncul juga dong. Jangan bilang kalian kalah jumlah. Kalau sampai kalian bilang kalah jumlah, berarti kalian tuh harus sadar bahwasanya kita masyarakat Indonesia itu tidak bisa dibutakan lagi dan lebih memilih Nikita Mirzani yang mungkin terkesan huru hara, tapi apa yang dikatakannya itu benar. Contoh kayak si Fadel lah. Si Fadel ngomong begini begitu kan, tapi akhirnya dia mengaku semua dan sampai meminta maaf. Nah, itu artinya apa? Omongan Nikita Mirzani soal Fadel dulu itu adalah benar. Ya, jadi guys, benar-benar ini kawal, benar-benar kasus Nikita Mirzani ini harus benar-benar dikawal banget. Karena apa? Gue curiga nih sama jaksanya, gitu sama JPU-nya. Gue tidak istilahnya tidak menjudge mereka tidak apa. Cuman dari gelagat mereka, dari cara mereka, apalagi tadi Viti yang lewat itu, gue benar-benar ini harus hati-hati banget nih. Ya, jangan sampai JPU-nya misalkan karena hanya ingin menerima sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, akhirnya berat sebelah dan nanti suatu saat kebongkar bisa giliran yang masuk juga loh nantinya. Ya, jadi teman-teman kawal tegas soal kasus Nikita Mirzani ini, dan gue benar-benar ngacungin jempol buat semua para Nikita Mirzani yang berani datang ke sana. Gue benar-benar kalian benar-benar pendukung setianya Nikita Mirzani. Gue sendiri pengen datang ke sana, tapi karena ada satu musibah, gue nggak bisa datang ke sana. Tapi gue support, gue dukung kalian dalam doa, gue dukung penuh Nikita Mirzani bebas dari segala hukuman. Oke? Diatensi dengan kekuasaan sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya mau ngomong, semua orang boleh ngomong. Bapak Asma aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Guys, kayaknya ini udah benar-benar sepantasnya loh kita kawal permasalahan Nikmir ini. Kenapa coba? Dari hal yang pertama yang paling penting ya. Kok bisa sih Bang Fahmi itu sebagai PH-nya Nikmir dilarang untuk ketemu Nikmir? Itu sangat tanda tanya. Terus kedua, dari video yang tadi yang gue lihat, Nikmir itu kok seperti dibatasi sekali untuk bicara dengan wartawan. Dan lagi yang ketiga lagi ya, Nikmir udah dalam keadaan diborgol, tapi seolah didorong-dorong oleh jaksa. Ya, ini ada apa sebenarnya? Benar kata Nikmir, kalau memang nggak ada apa-apa, nggak usah takut kalau Nikmir itu untuk berbicara. Benar nggak? Dan apa kata Bang Fahmi benar? Unsur pemerasannya Nikmir itu benar-benar udah nggak ada loh gue bilang. Dan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa itu seolah-olah kok ditujukan seperti bukan Nikmir, seperti terhadap orang lain. Kan aneh ya. Ada juga pengacara atau orang lain yang bilang katanya tetap ini tuh ada unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan dari mananya? Yuk kita coba telah. Dari pasal 368 KUHP
pemerasan itu bila ada ancaman kekerasan. Sedangkan apa yang dilakukan Nikmir itu tidak ada ancaman kekerasan sama sekali. Lalu yang kedua, oke lah kita bandingkan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 4. Di situ ada kalau misalkan mendistribusikan elektronik atau apapun juga mengancam untuk menyebarkan atau apa. Dalam hal ini kan Nikmi itu bukan mengancam untuk menyebarkan loh, sehingga dia memperoleh uang. Karena apa? Ini terbukti. Setelah dia terima uang pun, dia tetap memberitakan kebenaran yang ada. Jadi unsur pemerasan dari mana gitu. Dan dari awal gue lihat ya dari rekaman voice note yang apa rekaman pembicaraan yang ada atau apapun itu, justru RG lah yang mendatangi Nikmir. Bahkan awalnya tuh sudah ditolak oleh Mail, tapi tetap seperti itu. Dan masa sih namanya pemerasan itu terus bisa dicicil Tela, bisa ada apa negosiasi Tela, itu bukan pemerasan loh. Dan kalau emang pemerasan seharusnya udah terima uang itu, Nikmir diem, tidak membuka atau tidak spill produknya RG. Tapi ini kenyataannya, si Nikmir ini tetap spill produknya RG. Ini lebih ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwasanya Nikmir pun juga mungkin kan membeli produknya RG itu, lalu dia merasa kecewa atau merasa apa dengan produknya RG itu, dan dia speak up. Apa salahnya orang untuk speak up? Ya, dan benar ini Pak Prabowo dengan hormat sekali benar-benar harus turun tangan mengawasi soal ini. Tidak bisa diam terus Pak Prabowo. Ya, mungkin ini ada hubungan dengan kepolisian, mungkin ini ada hubungan dengan Badan POM, tapi ke Pak Prabowo sebagai istilahnya yang tertinggi di negara Indonesia ini wajib juga ke sananya. Kenapa coba? Banyak sekali korban-korban di dalamnya ini loh Pak Prabowo. Ya, bahkan itu sampai ngimbas ke masyarakat kecil. Mungkin kalau bukan nggak ada Nikmin, nggak ada Doktif, masyarakat kecil sampai saat ini bakal hidup susah karena apa? Mereka ngebela-belain beli skincare yang ternyata tidak cocok dan bakal menjadi korban skincare itu sendiri. Kalau tidak ditegas sebagai apa dari sekarang ini, masyarakat akan semakin susah oleh karena mungkin perbuatan mereka sendiri membeli skincare yang abal-abal, yang kalau tidak ada Nikmin dan tidak ada Doktif, mereka akan semakin terpuruk lagi Pak Prabowo. Gue pikir, aduh ini benar-benar harus ditangani banget deh. Untuk Nikmin sendiri benar-benar kita harus kawal banget karena banyak sekali kejanggalan di dalamnya, bener loh. Ya, kalau soal jaksa pakai tutup apa masker lah, bahkan kalau seandainya hakimnya sampai pakai masker lah, gue pikir itu belum nggak terlalu jadi masalah. Tapi yang masalah utamanya itu sampai pengacaranya pun dihalang-halangi untuk ketemu Nikmir. Nikmir susah untuk berbicara, seolah dihalangi untuk bicara. Dan memang benar pasal pemerasan itu udah nggak ada. Sekarang kalau pasal pemerasan udah nggak ada pun, ini terbukti juga dari beberapa kali masa perpanjangan tahanannya Nikmir. Bahwasanya polisi juga kebingungan sebenarnya dalam hal ini. Ya, dan sebenarnya pihak kepolisian dengan melimpahkan P21 ke pihak kejaksaan, itu sama saja menyerahkan tanggung jawab kepolisian terhadap kejaksaan. Dan itu sah-sah aja. Tapi dari kasus Nikmir ini seolah-olah, kalau gue lihat ya, yang gue pandang, seolah pihak kepolisian pun angkat tangan sebenarnya. Dan biarlah jaksa yang menangani. Dan terbuktikan saat sidang pertama pun jaksa tuh disorot banget di sana. Nah makanya ini benar-benar harus dikawal banget guys. Jangan sampai pihak yang benar-benar menjual skincare abal-abal malah enak-enak. Sedangkan yang menyuarakan adanya skincare abal-abal malah ditahan. Ini kan nggak baik sekali ya. Dan ini menjadi contoh sangat buruk sekali bagi masyarakat Indonesia. Kalau ini dibiarkan, bakalan banyak lagi timbul-timbul yang lain yang merasa nantinya akan dilindungi oleh pihak kepolisian. Jadi guys, kita kawal terus kasus Nikmir ini karena memang benar-benar ini harus benar-benar pengawalan ketat banget dari kita semua para netizen supaya kita bisa melihat sejauh mana nih pihak kepolisian dan pihak pengadilan itu menindaklanjuti soal ini. Jangan sampai ada ketidakadilan yang pada akhirnya mungkin masyarakat sekarang diam. Ya mungkin masyarakat tidak bisa apa-apa dalam mengawal kasus Nikmir ini. Tapi suatu waktu bila masyarakat benar-benar sudah merasa gerah sekali dengan sikap kepolisian, sikap pengadilan, sikap apapun, di mana orang yang benar itu malah disalahkan, ya, atau ada sesuatu di dalamnya, mungkin mereka bisa aja berontak lah, ya. Gue tidak mengajarkan seperti itu, tidak. Tapi kan yang namanya batas kesabaran, batas kekesalan orang pun ada batasnya. Apalagi yang gue dengar nih, katanya perang dunia ketiga itu hampir dekat, katanya seperti itu. Jangan sampai di saat itu justru dalam sendiri juga terjadi keributan seperti itu nggak baik ya. Jadi tolong kita kawal ini semua. Mungkin kita tidak bisa apa-apa. Mungkin mereka juga punya kekuasaan sendiri, punya wewenang sendiri. Mungkin beberapa konten kreator juga bakal dibungkam mungkin ke depannya nantinya. Tapi guys, ini sebagai contoh di mana kita harus benar-benar melihat mana yang benar, mana yang salah.
Kalaupun Nick Mir sampai masuk penjara karena ketidakadilan, tetap kita harus apresiasi tinggi sekali sama Nick Mir, dan kita tetap harus dukung Nick Mir. Intinya itu aja. Oke?